Iya betul Mas. 335 mulai. Hah? Itu enggak lihat kok. Ini kembali kan. Kak Liza, kasih tahu yang lain Kak, supaya join Kak. Kak Rahmat.
Bu. Oke, Kakak, kita mulai aja ya, Kak, ya. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kakak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Saya senang dengar. Minta maaf ya, Kak, atas keterlambatan saya. Tadi emang saya udah ngejar kali waktunya, cuman emang nggak terkejar, Kak. Jadi saya mohon maaf sekali ke Kakak, tadi ada yang menunggu mungkin ya, yang sudah menunggu hampir berjam-jam juga. Saya mohon maaf ya, Kak, atas keterlambatan saya ini gitu. Dimaafin nggak nih Kakak nih? Oke. Oke, Kak. Kakak, hari ini sebelum mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Ya, Kakak-kakak semua ya. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kak-kakak, untuk hari ini kita, membahas mengenai modul 2.6 ya, mengenai oke sebentar sebentar, Kak. Sepertinya saya salah membuka PPT nih, Kak, karena buru-buru. Maaf ya, Kak, maaf ya, sebentar ya. Saya salah membuka PPT nih hari ini, waduh, kacau. Sebentar ya.
Oke Kakak, maaf ya Kakak-kakak ya, sedikit bermasalah sedikit nih. Tadi saya salah mau-nge-share. Oke Kakak-kakak, hari ini kita materinya mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak di sini sudah membaca modulnya di LMS Kakak-kakak? Sudah? Saya harap Kakak-kakak sudah membaca ya Kak, karena saya juga sudah mengingatkan Kakak-kakak semua untuk memahami modul-modul di LMS, supaya nanti ketika kita diskusi, Kakak-kakak bisa sama-sama diskusi kelompoknya, karena di sini nanti kita ada diskusi kelompok ya Kakak-kakak semua ya. Saya harap Kakak-kakak sudah memahami modul-modul yang sudah Kakak-kakak baca di LMS. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai kesepakatan kita. Kakak-kakak saya harap bisa menyalakan kamera semua ya Kak. Silakan on cam dulu Kak. Nah, baru saya rindu nih sama kakak-kakak semua nih. Nah, baru kelihatan yang ganteng, yang cantiknya nih. Oke, saya nggak mau Kak ditinggal tidur lagi. Ini Kak Diki belum masuk sepertinya nih ya. Kak Diki, Kak siapa? Kak Liza sudah. Siapa yang belum nih? Kak Rahmat sudah? Oh sudah. Kak Risma. Oke, Kakak, silakan hubungi yang lain juga ya Kak untuk segera bergabung. Kemudian jangan lupa saya ingatkan lagi Kakak mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ya Kakak ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya tadi ini nih, mati lampu di Perawang tadi sampai jam berapa Kak baru hidup Kak? Jam 1? Kan Menyibuk masa ya? jam 4 hidup ya Kak? Semua, desah. Dibelinya di sini di koperasi lagi. Jam 1 ya? Oke. Itulah Kak, tadi rencananya di awal jam 9 kan jadinya jam setengah 4 nih baru kita mulai ya Kak. Oke, selanjutnya Kakak, di sini tujuan sesi kita kali ini yang pertama yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya Kakak-kakak ya. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik, dan yang terakhir peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Selanjutnya agenda kita hari ini Kakak-kakak, refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian nanti kita ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Jadi saya harap Kakak di sini lebih aktif lagi ya Kak, karena nanti kita akan lebih banyak diskusi atau membahas mengenai apa itu asesmen otentik ya Kakak-kakak semua ya. Jadi saya harap kita sama-sama bekerja sama lah supaya nanti diskusi kita lebih lebih aktif lagi. Oke Kakak-kakak gimana nih? Semangat nih Kak Nuzirwan. Mana jempolnya dulu nih? Semangat Kak. Oke, semangat. Kak Sari gimana? Oke, Kak Ega coba on cam dulu lah. Saya belum lihat Kak Ega, Kak Rahmat, Kak Eben. Iya, oke. Oh, Kak Rahmat bukan main jempolnya banyak sekali nih. Semangat nih. Oke, Kak, Kakak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen otentik ya Kakak. Di sini Kakak ada yang bisa menjelaskan mengenai asesmen otentik? Silakan raise hand Kak, mengenai asesmen yang sudah Kakak baca di LMS-nya modul 2.6. Silakan disampaikan apa itu mengenai asesmen otentik. Silakan Kak. Karena kita mereview nih Kak, kita refleksi apa itu asesmen otentik, bagaimana tujuannya, tujuan asesmen otentik itu apa. Makanya saya kabarin Kakak agar membaca LMS-nya gitu, supaya nanti ketika diskusi kita bisa mengetahui apa itu asesmen. Ya Kakak-kakak ya. Kak Iwan, boleh disampaikan mengenai asesmen otentik? Atau Kak Liza, Kak Sari, Kak Nuzirwan lah, saya dari Kak Nuzirwan nih. Asesmen otentik. Kak Sari dulu Kak Sari. Lempar terus ya. Kak Sari, ayo silahkan Kak. Asesmen otentik dalam pembelajaran Ya, PJ.
yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Yang dibaca Iya. Nah, itu kasih jempol dulu lah buat Kak Sari nih, luar biasa nih. Ini dia terlihat yang sudah membaca LMS nih. Ya Kak Sari ya. Iya, kemudian ada yang dari kakak yang lain? Boleh, silahkan mengenai asesmen otentik. Apa Kak? Boleh dari Kak Deni atau Kak Romi, silahkan. Ayo Kak Deni boleh? Kak Deni kemana ya? Ngilang, saya ditinggal lagi nih. Kak Sini Liza sini boleh? kak, hadir kak. Kakak nggak kami tinggalkan, selalu setia menemani kakak kak. Oh, ya harus kan? Nah, ayo Oke, Kak jadi Deni boleh mengenai asesmen otentik. asesmen otentik itu Mm-mm. dilakukan ketika secara langsung ketika kita mengajar siswa kak. Oke, Nah, mantap. latihan tertentu gitu. Jadi dapat dilakukan Mm-mm. secara langsung ketika siswa melakukan kegiatan tertentu, misalnya dia Mm-mm. melakukan passing bola servis. Nah, itu bisa kita Oke. latihan apa bisa kita langsung lihat. Nah, situ kak maksudnya asesmen otentik itu menurut kami kak. Makasih kak. Oke Kak, terima kasih banyak. Ini luar biasa nih, pemahamannya sangat-sangat luar biasa mengenai asesmen otentik. Selanjutnya dari kakak yang lain, boleh ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menyanggah nih? Wah, masa gitu? Nah, ayo boleh mengenai asesmen otentik. Ya, seperti yang tadi disampaikan dengan Kak Sari dan Kak Deni ya Kak ya, bahwa asesmen otentik itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna ya Kakak-kakak ya. Jadi tujuan pembelajaran PJOK itu tidak hanya berfokus kepada perkembangan keterampilan gerak yang parsial atau secara keseluruhan, tetapi perkembangan keterampilan yang kompleks seperti dipengaruhi juga oleh pengetahuan kognitif yang dinilai serta sikap atau afektif dari peserta didik ya Kakak-kakak ya. Jadi otentik itu penilaian berbasis kinerja atau yang disampaikan Kak Sari dan Kak Deni tadi sangat-sangat luar biasa ya Kak, penilaian yang nyata gitu. Jadi, seperti yang Kak Deni tadi sampaikan mengenai bola voli tadi, servis itu kan penilaian yang nyata ya Kak ya, kita bagaimana mereka melakukan passing bawah itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana mereka melakukan posisi kakinya, posisi tangan mereka ketika melakukan passing bawah. Nah, itu juga termasuk ke dalam penilaian asesmen otentik ya Kak ya. Intinya tuh asesmen otentik itu aktivitas secara langsung Kak. Nah, itulah yang kita nilai di pembelajaran PJOK ini ya Kakak-kakak ya. Jadi bukan cuman apa ya, bukan cuman latihannya gitu, tapi, cara melakukannya tuh seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan asesmen otentik, Kakak ya. Oke, selanjutnya, nah ini di sini ada 2 gambar, Kak. Jadi di sini ada tes keterampilan gerak dribbling, zigzag, dan satu lagi asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ya, Kakak-kakak ya. Jadi nanti di sini saya minta Kakak-kakak, nah di sini nanti, saya minta Kakak-kakak menjelaskan gitu, ya Kakak-kakak ya, bagaimana gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi saya minta Kakak-kakak di sini, eee, kita diskusi aja Kak, di bagian mana gambar tersebut yang termasuk dalam asesmen otentik. Jadi nanti setelah itu kita diskusi, jika Kakak raise hand boleh Kakak jelaskan aja di bagian mana gambar-gambar ini yang termasuk dalam asesmen otentik. Boleh, silahkan Kak, siapa yang akan menyampaikan? Ayo Kakak-kakak.
Oke, Kak Sari, raise hand. Silakan Kak Sari. Wah, saya suka nih semangatnya nih kalau seperti ini nih. Hilang capek saya, Kak. Hmm. Anak saya komen, Kak Sari katanya. Oh, gitu. Dia Jadi, mendengarkan. Dia oke. Sari itu dia tahu nama mama yang aduh Kak Sari gitu ya. Oke, Iya. dari Silakan, gambar Kak. Heeh. dari 2 gambar tersebut yang termasuk asesmen Mhm. otentik adalah yang ini yang berhadapan, Kak. Oke. Yang Iya. sepak bola ya? Iya, yang sepak bola yang sedang berhadapan, Hmm. bukan yang searah. Oke. Karena iya dari artinya Mhm. kan dia nyata gitu. Jadi memang benar-benar eh, bagaimana teknik bermain bola itu. Kalau yang zigzag ini kan melatih taktik, Mhm. masih melatih teknik nih ya. Tapi kalau misalnya yang berhadapan ini dia sudah berhadapan dengan orang yang nyata gitu. Jadi nanti pas bermain bola juga yang dihadapi adalah orangnya gitu. Oh, Itu gitu. dari saya, Oke. Kak. Iya, Kak. Sangat luar biasa, pemahaman yang luar biasa untuk Kak Sari ya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Mana tahu ada yang berbeda pendapat nih di sini. Boleh, silakan, Kak. Silakan, Kak, disampaikan. Untuk kakak yang lain boleh. Jika ada yang mempunyai pendapat yang berbeda, Kakak sampaikan saja. Kak Rahmat lah, saya mau dengar Kak Rahmat nih. Halo, Kak Rahmat. Lagi makan, Kak, sebentar, Kak. Oh, lagi makan. Oke, Iya, iya, lanjut. Kak. Kak Ega. Kak Ega belum on cam nih. Kak Eben belum juga. Oke, pas. Kita bungkus aja jawaban Kak Sari. Oke, tadi yang disampaikan Kak Sari memang sangat luar biasa ya Kak, mengenai bagian mana yang termasuk dalam asesmen otentik. Nah, jadi yang dijawab dengan Kak Sari itu sudah benar karena yang dipilih Kak Sari yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi kenapa kenapa yang dimaksud dengan asesmen, kenapa gambarnya yang ini gitu? Karena aktivitas secara langsung ya Kak, mereka melakukan permainan secara langsung gitu kan. Kalau yang untuk keterampilan gerak dribbling zigzag ini kan masih termasuk dalam latihan, belum dalam permainan ya Kakak ya. Jadi untuk penilaian asesmen otentiknya ini yang dimaksud yaitu dalam permainan sepak bola ya Kakak-kakak semua ya. Oke Kak Ega, di jalan mana nih Kak Ega nih? Oh, lagi di jalan. Oke Kak Ega, lanjut. Oke, selanjutnya ya Kakak-kakak ya. Kemudian nih, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, jadi kalau yang tadi kita bahas itu mengenai kita menilai peserta didik kita. Nah, kalau sekarang nih Kak, bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut gitu Kak? Silakan Kak, silakan disampaikan. Yuk Kak, bagaimana gitu? Bagaimana peserta didik itu bisa tidak menilai gitu Kak? Silakan disampaikan saja. Kayak kemarin kan kita sudah membahas tentang asesmen tuh Kak, penilaian di awal, di tengah, dan di akhir gitu kan. Jadi untuk penilaian asesmen ini kepada peserta didik bagaimana caranya gitu Kak. Silahkan Kak disampaikan. Oke Kak Deni mantap, lanjut. Silakan Kak Deni resen, boleh. On cam dulu Kak, saya nggak lihat muka Kak Deni nih hari ini. Oke Kak, kami coba ya Kak Oke ya. Kak.
Iya, Nah, tadi kan boleh. itu kan dia penilaiannya langsung. Kalau dia dalam permainan sepak bola, dia langsung berarti yang kita lihat teknik dasarnya, bagaimana dia mendribbling bola, mengoper bola, bekerja sama dengan tim, itu yang dilihat. Makanya itu jawaban dari kami, Kak. Jadi kita langsung lihat bagaimana teknik-teknik dasar yang bisa yang dilakukan sama peserta didik itu di lapangan, Kak. Dan selain itu pun karena sepak bola ini adalah kerja sama tim, maka dilihat juga kerja sama timnya, teknik dasarnya yang kita lihat, Kak, per individunya. Seperti misalnya dia menggiring bolanya, bagus nggak? Setelah itu mempassing bola atau mengoper bola ke temannya. Setelah kalau menggiring bola itu kan kita tahu, Kak, kalau menggiring bola itu bola berarti tidak boleh jauh dari kaki kita. Kalau dia giring bola terlalu kuat, terlalu jauh dari kaki kita berarti bisa direbut dengan lawan gitu kan, Kak. Itu udah saya. Habis itu cara menghentikan bola, misalnya temannya mengoper ke temannya juga, nggak mungkin ke lawan kan, Kak. Dia tahu kalau temannya tuh pasti dia berhenti dengan bagus, tidak bisa dijemput dengan direbut dengan lawan. Itu pun juga karena satu lagi sepak bola itu merupakan permainan tim, maka harus diadakan kerjasama antara, jangan dia langsung dia dari bawah langsung dia karena dia apa mau ngegolkan langsung ke tim lawan, pasti harus kerjasama dengan mengoper, menggiring atau menendang. Itu dari kami, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Deni, pemaparan yang luar biasa, pemahaman yang sangat baik ya Kak mengenai penilaian asesmen otentik. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Kakak, mengenai penilaian ini bagaimana peserta didik yang disampaikan Kak Deni tadi sudah luar biasa, jawabannya sudah sangat baik ya Kak. Tapi saya menambahkan saja mengenai bagaimana pelibatan peserta didik dalam pelaksanaan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama itu Kak, kita harus menetapkan tujuan. Nah, tujuannya itu peserta didik dapat berpartisipasi dalam proses menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur ya Kakak-kakak ya. Jangan lupa kita juga harus tahu tujuannya itu apa gitu. Kemudian yang kedua, refleksi diri. Nah, jadi peserta didik itu dapat merefleksikan kemajuan belajar mereka, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan tindakan yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman mereka dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, Kakak nih, penilaian teman sebaya, nah atau peer assessment, ya Kakak ya. Jadi nanti dalam penilaian teman sebaya ini, peserta didik saling memberikan umpan balik dan menilai kemajuan teman sekelas mereka dalam aktivitas jasmani. Kemudian penilaian ini Kakak dapat melibatkan evaluasi terhadap teknik gerakan, strategi permainannya, partisipasi dalam kelompok. Nah, ini semua kita menggunakan rubrik penilaian ya Kakak ya. Jadi seperti yang Kak Deni sampaikan tadi, seperti menggiring bola, itu kan kita teman sama teman gitu Kak. Jadi bagaimana mereka kita evaluasi nih keterlibatan mereka dalam bergerak ya Kakak ya. Kemudian selanjutnya yaitu portofolio pembelajaran. Jadi peserta didik mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan atau prestasi mereka dalam bentuk portofolio. Portofolio ini Kak mencerminkan kemajuan peserta didik dalam berbagai aspek pembelajaran jasmani termasuk keterampilan, pemahaman konsep, dan peningkatan kebugaran. Kemudian yang kelima, membuat rubrik penilaian. Nah, jadi Kakak di sini kita harus mengikut sertakan peserta didik dalam menyusun rubrik penilaian ya Kakak ya. Untuk diri mereka sendiri merupakan strategi yang dapat memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang kriteria penilaian dan membangun tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Jadi Kakak melibatkan peserta didik dalam menyusun rubrik penilaian dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses evaluasi dan memberikan mereka peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran ya. Ini juga dapat mendorong pengembangan keterampilan evaluasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pembelajaran yang dilakukan. Oke Kakak, jadi itulah tadi 5 cara pelibatan peserta didik dalam melaksanakan
asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya kakak-kakak semua ya. Kemudian selanjutnya oke, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Oke kakak-kakak, jadi di sini saya minta kakak-kakak ada yang mau menjelaskan atau ditulis di kolom chatnya aja mengenai pertanyaan di atas. Boleh silakan. Nanti setelah itu dibacakan. Ya kakak-kakak ya. Gimana? Silakan kakak-kakak. Kak, gambar di atas ini gambar yang mana maksudnya Kak ya? Bola kaki ini Kak. Bola kaki Iya. tadi Kak ya? Ya, heeh. Silakan Kak. Gimana Kak? Ngantuk ya Kak? Wah Kak Sari aja nih yang semangat, yang lain ngantuk lihat muka saya ya. Ayo Kak. Oke. Oke kakak, kita lanjut ya. Kalau memang tidak ada yang didiskusi, nanti kakak ketik di room chatnya aja. Oke, kemudian di sini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, rancang rubrik penilaian. Jadi kakak harus membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci ya. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman.
Dan yang terakhir yaitu lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, kemudian identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan ya Kakak ya. Adapun Kakak semua ini ada 10 ya Kak, kemudian yang ke-8 dapatkan umpan balik. Nah, setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Kemudian yang terakhir refleksi, refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi ada 10 ya Kakak semua yang harus kita pahami di sini. Kemudian jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Nanti setelah ini Kakak saya akan membagikan kelompok ya Kakak ya. Jadi 3 kelompok. Nanti setelah ini pertanyaannya Kakak diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Kemudian oke, jadi nanti saya akan bagikan jadi 3 kelompok ya Kak. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman dan kelompok C membuat rubrik penilaian oleh guru, observasi guru. Jadi nanti saya kasih waktu selama 40 menit. Kemudian Kakak terserah mau buat dari Word, diketik dulu atau dari PPT atau lainnya. Ya Kakak ya, setelah itu nanti baru kita presentasikan bersama. Oke Kakak, jadi nanti setelah ini saya kasih waktu 40 menit, saya bagi room-nya untuk Kakak semua berdiskusi ya Kakak-kakak ya. Sebentar, ini nanti Kakak foto aja untuk kelompok ABC-nya. Nanti setelah itu saya bacakan per kelompoknya, kelompok mana aja. Oke, sebentar ya. Selama 40 menit. Oke. Kelompok 1, kelompok Kak Eben, kelompok 2, Kak Deni, kelompok 3, Kak Ega ya. Jadi sesuai dengan soal yang tadi. Oke Kakak-kakak? Dulu.
Oke, Kak, Kakak sudah selesai? Silakan dipresentasikan, Kak, hasil diskusinya tadi. Silakan, Kak, dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan, Kak, presentasikan. Halo, Kak-kakak. Mulai dari kelompok Kak Sari lah, boleh mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan, Kak. Halo, Kak-kakak. Boleh dipresentasikan hasil diskusinya yang tadi mengenai asesmen otentik? Dari kelompok Kak Sari boleh, Kak? Silakan. Kelompok Kak Sari belum siap Kak, masih ada sedikit lagi. Oh iya ya, tadi yang dikirim itu? Tadi masih dikerjakan. Oh, masih dikerjakan. Untuk kelompok yang lain, lumayan juga ya 40 menit. Yang sudah selesai ada, Kak? Yang udah selesai boleh ditampilkan. Kelompok Kak Rita gimana? Silakan, Kak, dipresentasikan dulu hasilnya. Wah, ini ngantuk semua nih kayaknya nih. Iya. Kak Ega gimana? Udah? Kak Romi kelompoknya silakan dipresentasikan. Kak Liza silakan. Sudah pas atau gimana? Kelompok Kak Liza sudah selesai, Kak Liza? Kak, udah dapat, cuman kan lagi kami bertiga lagi nggak pakai laptop. Cuman untuk ininya udah dapat sih. Cuman tadi nggak bisa dikerjain kan karena lagi pakai HP. Tadi yang ngerjain siapa, Kak? Oh, boleh disampaikan aja, Kak. Disampaikan aja boleh. Kak Deni, boleh Kak Deni Ya, nyampaikan? boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Silakan disampaikan aja hasil diskusinya yang tadi, Kak. Mana, Kak? Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Kak Deni?
Kelompok kami yang belum sendiri, Kak. Soalnya kami tadi terlempar, Kak, jadi nggak tahu informasi. Oke, tapi kata Kak Liza udah ada yang mau disampaikan aja boleh. Mengenai tadi kelompok Kak Deni membahas apa? Kami yang penilaian antar teman nih kalau nggak salah, Kak, yang kelompok 2-nya. Oke, boleh disampaikan aja Kak. Silakan Kak, disampaikan aja. Tinggal kelompok kami yang belum ini, Kak. Oh, yang lain gimana yang lain? Yang lain belum? Oke lah. Kami coba nyampaikan ya, Kak, Iya, ya. iya Tapi boleh Kak, silakan Kak. seumpamanya ada kesalahan apa, Kakak luruskan lagi ya untuk kembali ke jalan yang benar, Kak. On cam lah dulu, on cam dulu Kak. Oke. Mana nih mukanya saya belum lihat nih. Nah, oke Kak, sampaikan aja. Heeh. Bentar, Kak, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan coba membacakan ya, bukan mempresentasikan, iya. soalnya nggak kami tampilkan. Boleh. Itu penilaian antar teman. Iya. Penilaian antar teman ini pasti dia dikasih selebaran ya, rubrik penilaian tuh. Misalnya si A menilai si B dengan yang pertama sikap, yaitu dilihat temannya bahwa mampu dia saya mampu bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang. Berarti bekerja sama antar tim. Kalau dia memang dilihat waktu bermainnya itu dia dilihat bisa kerjasama dengan dia dengan tidak egoisnya, dibawa dribbling bolanya langsung ke gawang tapi dibagi ke temannya. Kalau dia memang dilihat seperti itu berarti di checklist tanda ya. Tapi kalau tidak hanya dia aja dengan sikap egoisnya ya, dari awal dribbling sampai dia syuting ke gawang walaupun masuk nggak masuk, itu berarti dianggap tidak, itu gitu Kak. Dia hanya checklist iya dan tidak gitu aja Kak. Berikutnya yang kedua, saya memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan fisik siswa pada permainan sepak bola. Seseorang itu kan tidak sama semua fisiknya Kak. Mungkin yang keterampilannya mungkin kalau dia ikut di luar klub sepak bola dibandingkan yang dia tidak yang ikut hanya latihan atau pada permainan pada materi penjaskes atau permainan sepak bola di sekolah dengan dia yang latihan di luar pasti dia tekniknya lebih bagus gitu Kak. Itu diperhatikan juga. Sebenarnya saya mampu dan mau berkomunikasi dengan orang lain. Artinya gini, kalau dia mau minta sesuatu operan bola dari temannya bilang, bagi kami, jangan di sini ada kawan di sana bagus. Nah, itu seperti itu dia. Kalau dia seperti itu, iya di checklist iya. Kalau tidak. Nah, itulah Kak sedikit dari kami Kak. Mohon maaf Kak, cuma itu. Oke, selebihnya kembali kami ke forum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Deni, pemaparan yang luar biasa ya, walaupun tidak menggunakan PPT atau Word, tapi sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Ini luar biasa nih Kak, saya sangat memberikan apresiasi kalau memang diskusi, kalau tidak memungkinkan laptopnya, jadi Kakak bisa diskusi saja gitu kan, sehingga nanti ketika kita kembali ke room atau ketika diskusi nanti hasilnya lebih baik gitu. Oke, dari Kak Deni sudah sangat baik kelompoknya. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi mengenai atau ada yang mau ditambahkan nih dari kelompok Kak Deni, boleh silahkan. Mengenai asesmen otentik yang sudah dibuat kelompok Kak Deni. Atau sudah aman? Nah, itu tadi dari kelompok Deni, saya mau mendengar dari kelompok yang lain. Boleh Kakak sampaikan? Kelompok Kak Nuzirwan gimana?
Tadi lumayan loh, 40 menit. Pasti ada hasilnya kalau diskusi sama-sama, Kak. Silakan Kak Nuzirwan, kelompoknya bisa disampaikan, dipaparkan aja mengenai hasil diskusi tadi, Kak. Sampai Kak Sari, Kak. Kak Sari. Gimana? Lempar lagi. Ayo Kak Sari, Ya. semangat. Tadi kami udah diskusi, kata Kak Sari, adalah untuk apa nanti biar kakak nanti. Oke, lanjut. Boleh, yang penting sudah diskusi sama-sama kan. Jadi saya tahu hasilnya apa gitu. Dicoba ya, Silakan, Kak. Kak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pak Nuzirwan, Pak Eben, dan saya sendiri, Bu Sari. Hasil dari diskusi kami tentang penilaian, pertama kami menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola kaki, termasuk keterampilan gerak dribbling, mengoper bola, menahan bola, shooting, menangkap bola, dan melempar bola. Lemparan ke dalam. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola kaki. Antara lain, peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola kaki. Untuk rubrik yang kami lakukan adalah rubrik peserta didik, pengembangan diri peserta didik. Jadi yang kami buat untuk aktivitas rubrik penilaian pengetahuan, dia berbicara tentang sekitar pengetahuannya, misalnya sebut apa kesulitan melakukan gerak dasar teknik bola kaki, seperti itu. Kalau misalnya untuk keterampilannya kami buat rubrik seperti mengetahui teknik dasar, sampai di mana peserta didik itu bisa melakukan gitu, bisa melakukan teknik dasar itu. Tes kinerja teknik dasar sepak bola. Dia terdiri dari nama siswa, tanggal, terus gimana tadi filenya nggak ketemu ya Kak, bentar Kak. Nomor, tanggal, nama peserta didik, baru kriteria penilaian, skor penilaian, dan seperti itu Kak. Baru nanti jumlah skornya nanti dikalikan sama jumlah keseluruhan, jumlah skor dibagi jumlah keseluruhan dengan, aduh gimana ya, lupa. Bisa masukannya Kak Nuzirwan. Silakan dibantu. Iya, kalau untuk yang itu pokoknya kayak gitu Kak. Jadi nanti dapat skornya. Skornya itu kalau nggak salah skornya dibagi jumlah skor dibagi jumlah keseluruhan skor dikali 100, seperti itu Kak. Oke. Itu aja kalau misalnya dari kami Kak, kelompok 1, kalau ada masukan kami harapkan gitu Pak. Terima kasih Kak. Oke Kak Sari, luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Kita kasih jempol dulu Kak. Iya, tadi tuh
Sudah sangat baik ya Kak, pemaparan yang sangat luar biasa baik. Biasa Kak jam-jam segini mungkin jam-jam capek ya Kak Sari ya? Oke, Panas nggak sekali apa-apa. Perawang, Kak. Perawang Iya, panas betul. tadi saya juga ketemu nih sama teman-teman Perawang, pas udah Perawang, "Iya mati lampu di Perawang, baru hidup jam 1 cuacanya." Jadi makanya okelah Kak, nggak apa-apa kita sama-sama ngerti aja ya Kak ya, bagaimana kondisi kan. Oke Kak, Kakak, itu tadi mengenai hasil diskusi kita ya Kakak-kakak ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena tadi juga baru 2 kelompok nih, 1 kelompok lagi yang belum disampaikan, tapi berhubung waktu juga ya Kak, karena juga saya juga nih pembukaan udah telat kali nih, jam 4 tapi jam 5 saya belum belum datang. Nggak apa ya Kak, mungkin, oh Kak Deni boleh apa yang disampaikan Kak Deni, lanjut. Udahlah Kak, Kakak mau keburu, mau ada rapat Kak ya, nanti panjang pula nanti kami mau bertanya Kak. Udah besok lain kali aja lah Kak, kita sambung lagi Kak. Iya, kita di tanggal 8 nanti kita lanjut Zoom ya Kak. Tanggal Masih 8 tetap itu. penilaian ini Kak? Nanti materinya beda tuh Kak, saya juga belum lihat jadwal nih. Nanti boleh kita sharing-sharing ya Kak di Soalnya ya. tanggal 8 itu. Oke, kira Kak. Ya, banyak yang Oke. mau kami lakukan. Tadi Kakak udah mau gabung ke apa, lain kali aja lah Kak. Oke, siap Kak. Oke. Saya minta maaf ya Kakak ya, karena waktu kita juga cuma 2 JP kan, jadi sudah pas waktunya. Setelah ini saya harap Kakak baca LMS-nya lagi, kemudian nanti share ya Kak hasil-hasil screenshot-nya ketika Kakak tadi Zoom. Foto Kak. Kemudian Kak, nanti tugas hasil presentasi itu saya minta Kakak mengirim di grup ya. Jadi setelah ini Kakak lanjutkan tugasnya yang belum menyelesaikan, nanti Kakak lanjutkan lagi. Setelah itu nanti Kakak kirim ke saya, ke grup aja. Oke Kak, terima kasih. Cukup sekian hari ini ya Kak. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Nanti hasil ada yang Kakak screenshot nggak? Nanti boleh di-share di grup ya Kak. Karena saya udah telat banget ini. Ya Kak ya. Oke, saya mau foto dulu Kak. Oh ya, boleh foto dulu kita yuk. Kita foto dulu. Minta tolong on cam semua Kak. Oke, Kak Eben lagi di mana nih? Wah, lagi manen sawit sepertinya. Enggak. Oke, boleh di Sawitnya tuh Pak, sawit. Iya, cair nih. Boleh dibantu Kak Denny fotonya? Romi diam-diam aja Romi ya. Yang menghayati Kak, mengamalkan dan melaksanakan nanti tuh Kak. Oke Kak, boleh difoto Kak? Tunggu sebentar Kak, kami Iya, coba. Kak Denny saya minta tolong ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1 Kak, masih berapa kali foto Kak? Masih 1? 5. Oke, nggak yang boleh kedua. angka ya Kak. Pertemuan ke-12 ya. Oke. Saya udah dimarah-marah nih Kak sama hasil saya. Sudah ke-12 ya Kak, oke. Oke, ntar Kak loading pula ini Kak. Apa yang berputar-putar nih Kak? Ntar dulu ya Kak. Oke, siap. Oke, 12 ya. 12. Nah, 12 ini. Ya, boleh. Kejap dulu Kak. Nanti Oke, 1, 2. Belum Kak, 12-nya Kak. 1, 2, 3. Oke, baru 2 Kak. Lanjut Kak. Mana lagi? Satu lagi boleh. Satu lagi aja. 3 kali boleh. Berarti Kak. Ya. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap Kak. Hanya 3 ya Kak kami kirim. Oke, terima kasih banyak Kak atas diskusi dan hari ini sudah hadir di Tatap Maya kita. Mudah-mudahan setelah ini kegiatan kita bisa dilanjutkan ya kakak-kakak ya. Tetap semangat dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi